Welcome to Millennial Baper. Angie dan Lolita. Welcome to Millennial Baper. Halo. Disapa dulu barisan bapernya. Halo. Halo. Gitu. Waduh, ini datang dari jauh-jauh nih. Jauh. Ya, Angie dan Lolita ini datang dari Bali. Oke. Siapa sih? Kenalin dong ke barisan baper nih. Dari Angie dulu lah Dari ya. aku ya, biasa ya absen A. Oh iya, Biasa di sekolah tuh. Dari awalnya Di sekolah. Selalu. Ya. Makanya gue tahu nanti anak gue nggak akan namanya A, bener. Namanya titik aja lo. Apa tuh? Pasti paling depan tuh titik kan. Titik Iya, doang. iya, betul. Titik gitu. Underscore. Underscore. Gimana Ji? Oke. So ya, my name is Angie. Aku itu mahasiswa, sekarang tergabung di Peacemaker, itu gerakan Cita Damai untuk anak-anak muda sih biasanya. Oh, untuk generasi muda. Ya, halo, aku Lolita, aku juga salah satu peacemaker. Iya, gitu deh. Jadi Kalian aku- ini di Mobile Legend ya, Angela dan Oh Iya. betul, saya support. Oh, support. Dia tank. Iya, Dia tank. Angela, Namanya- Lolita. namanya mirip hero yang di Mobile Legend. Apa tuh? Gak ngerti ya. Udah tua. Gak ngerti ya. Lu nggak main itu lagi? Apa? Mobile Legend. mainnya Legend Nah, doang. tadi kan kita denger ya ada kegerakan namanya Peacemaker. Ya, ya. itu Ya. apa sih? Nah, itu kegerakan itu gerak di bidang apa aja coba? Siapa yang mau jawab? aku deh. Jadi peacemaker itu kita ada banyak bagian lah, tapi salah satunya kita ada respon bencana, terus Respon respon, bencana. iya, terus kita ada punya klub motor. Wah, ini Ya, seru nih. ya nanti kita bahas ya klub motor kita. Jaya. Bukan. Namanya DOD, Disciple or Die. Asik. Habis itu Kalau nggak murid mati gitu ya. iya, kalau lo nggak memuridkan mati aja lo. Wah. Asik. Ya habis itu Sama visinya ya. kita ada The Freedom itu kita kegerakan di dalam penjara anak. Terus kita ada Permata. Dan Permata itu buat kita perempuan, kita melayani teman-teman kita yang di penjara perempuan kayak gitu. Permata. Iya. Kita BCA ya. Iya. Udah nggak Itu- pakai permata. Iya. Iya. Jauh ya. Iya, Ini kalau apa? Ini Peacemaker tuh nama program berarti ya? enggak, Komunitas, Jadi iya. dalam satu komunitas ada yang lain Ya. juga. Sebenarnya yang disebutin sama Kalita itu sebenarnya platform dari 12 Peacemaker Program. ini. Ha. Jadi Peacemaker itu kegerakan komunitas anak muda. Isinya itu kalau kita tahu sendiri kan, kalau di negara ini kan isu-isu intoleransi itu lagi tinggi banget. Wah, itu bener. Kan? Itu bener. Makanya Iya, kita jadi sensitif thank you banget Angie dan gitu. Lolita datang ke sini, ya kan? Iya, jadi kita tuh mau menghilangkan ekspektasi orang ke agama tertentu gitu loh, bahwa Iya. tidak semua orang di dalam agama itu seperti itu gitu loh. Oke. Ya makanya di Tidak dalam semua yang orang yang agama Oh, itu tertentu. oknum ya? Iya, Oknum. itu oknum, Iya, salah oke. oknum, bukan salah agama Iya. tersebut. Seperti itu. Jadi di Peacemaker itu ada isinya 12 nilai perdamaian. Nah, itu yang kita mau bawa ke komunitas-komunitas Iya. tadi. Ada di yang penjara anak, penjara oke. perempuan, ada yang teman-teman motor gitu. Masih ada banyak lagi. Jadi sorry, kalian kan dari Kristen ya? Mm-mm. Iya Iya. nggak sih? Iya. kan? Iya. Berarti tujuan kegerakan itu bukan kristenisasi kan? Bukan dong. Bukan. Jadi Karena lebih iya. tepatnya kayak karena peduli akan toleransi Iya. Betul. akan bangsa ini gitu Iya. kan. Karena Peacemaker itu sendiri sebenarnya ini karena kita berdua aja yang datang. Sebenarnya Iya. kita tim kita itu ada yang Hindu. Betul. Terus Oh. ada juga yang Muslim kayak gitu. Jadi memang karena kita berdua aja pas banget di Jakarta gitu. Sebenarnya yang lain itu juga beda agama gitu, Kak. Jadi Iya. emang benar-benar kegerakan yang di beda agama gitu. Interfaith. Interfaith. Nah, sekarang kalian itu puji Tuhan kita bisa dapat Angie dan Lolita ya, dan diisar juga ya ke Depok. Iya, Nah, daripada kalau- kita ke Bali. Nah, Tapi gue lebih pilih kita ke Bali sih. iya sih gitu. Iya, kalau kembali kan banyak tuh. Jadi kayak podcast tuh rame banget. Ada yang Hindu, ada Betul. yang Iya, Kayak iya. ada yang Kita Buddha, niatnya mau ke ada Bali yang ntar naik sepeda ya. Nextnya bisa Tapi ya. emang harus ya. Harus. Kan ada minimal baper Jadi Kunjungan. lapangan yang nyata gitu. ya. lapangan yang Nah, kita. kemarin Angie dan Lolita tuh sempat ke Mojokerto ya, terus ke Bandung. Udah kayak rock show gitu ya. Iya. Dikit Konser. touring ya gitu. Emang Peacemaker itu semasif itu
Di kota-kota Iya. ada atau gimana? Iya. Di kota-kota ada. Jadi berapa banyak sih sekarang? Waduh. Hampir Kita seluruh. kemarin kita ada bikin kayak Conference. conference Gathering gitu. lah, lebih kayak gathering gitu. Oke. Itu ada kalau nggak salah dari 17 provinsi dan 32 kota Wow. di Indonesia gitu. Itu Untuk bikin di kegerakan mana? ini. Itu bikinnya kita di Ungaran, Jawa Tengah. Waduh, Ungaran. Iya. Itu di kota dingin itu enak itu. Iya, Iya. adem. Adem. Ada banget. Oh gitu. Untuknya acaranya seru, jadi yang lain nggak pada tidur, mereka seru aja. Tapi gitu. Peacemaker itu sendiri pusatnya di Bali. Ada yang di Bandung dan di Enggak, Bali. pusatnya, Kalau kita di pusatnya. Bali. Pusat. Sebenarnya kita dapat modul 12 nilai perdamaian itu dari Bandung. Oh dari Bandung. Jadi itu kan ada modulnya, ada buku. Jadi nanti di setiap agama itu modulnya beda-beda sesuai dengan kitab suci masing-masing. Oh gitu. Iya, jadi ini bukan menyetarakan ya, tapi kami yakin bahwa semua agama itu mengajarkan hal yang baik Iya. gitu loh. Ya. Jadi nanti kalau teman dengan beda agama di dalam isinya kitab sucinya mereka. Kayak gitu. Oh. Kebetulan kalau dari Kristen dari Alkitab kayak gitu. Tapi nilai poin pentingnya apa? Yang paling jadi goalnya gitu di Peacemaker ini? Supaya Selain toleransi, terus implementasinya itu apa gitu? Ngapain? sebenarnya kan perdamaian itu dimulai dari diri kita sendiri gitu kan. Aha. Itu poin pertama. Sebelum kita bisa berdamai dengan orang lain, dengan suku bangsa lain, Iya. dengan agama lain, kita harus make peace with ourselves gitu kan. Iya. Jadi aku yakin 12 nilai ini sebenarnya penting semua di dalamnya. Iya, Dan iya. itu mulai dari diri. Baru nanti cara memaafkan orang tuh paling terakhir. Jadi memang gitu. 12 nilai itu nilai pertamanya memang aku bangga jadi diri sendiri. Jadi emang gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi ada yang cewek cowok itu ciptaan Tuhan. Jadi ada yang Sama di yang mata sama di Di mata 12 Tuhan. itu apa aja coba deh? Bisa sebutin nih. Dan kita sering lupa. Yang kalau aku ingatnya satu itu aku bangga jadi diri sendiri. Dua No curiga, no prasangka. no curiga no prasangka. Tiga apa ya? 3 udah mulai tentang suku kalau nggak salah ya. Iya. Oh gitu. Apa yang Jadi ada juga nilai yang bahas tentang geng. Ya. Terus ada yang bahas tentang pakai otak jangan pakai otot kayak gitu. Woi keren tuh. Iya, Iya, iya. kayak gitu. Nah ini contoh nih ya. Misalnya nih kita nih anak terdampar nih dua nih ya. Ya. Pengen ikut Peacemaker tuh. Itu kalian nge-treatnya gimana sih awalnya gitu? Ya udah. Misalnya kita nih anak apa? Gue mau jadi anak motor nih. Terus gimana? Nge-treatnya gimana? Iya. Jadi kita apa boleh gabung langsung gitu? boleh banget. Ah nongkrong dulu apa gimana sih gitu? Ya, jadi sebenarnya kan kita jadi kalau kita di Bali itu punya coffee shop. Jadi biasanya Tunggu, saya bisa tebak ada bacanya Hop Cafe gitu ya? iya, namanya Hop Coffee Bali Hop gitu. Coffee Bali ada di Instagram loh. Harapan. Hop harapan. Bukan, Hop itu pokoknya dari House of Peace. Peacemaker. Oh, salah. Bukan harapan. House of Hop- Peace. Saya inget kopinya doang. Sama nasi jinggonya waktu itu. Nasi jinggo babi. Nasi Iya ya, gitu. aku lupa. Ya gitu. Jadi kalau kita di Bali kita punya coffee shop. Jadi biasanya siapapun sih mau dia datang mau untuk untuk ngopi doang, biasanya kita ajak ngobrol juga gitu. Jadi atau nggak mau, kita tuh di coffee shop itu setiap hari Jumat kita punya yang namanya Jumat Asik. Jadi Jumat Asik itu ajang sharing, inspiring komunitas. Oh, Jadi setiap Jumat malam tuh kita ngadain itu biasanya yang kesana itu dapatnya kopi gratis terus dapat sharing gitu. Kita dengerin sharing mereka dengerin sharing kita. Biasanya ada Iya. tema-tema juga dari 12 nilai perdamaian ini. Gitu. Nah, kemarin kan gue sempat ke Hop Cafe kan. iya. Ya kan minum kopi gratis emang. Iya. Beneran dapet nasi jinggo lagi gratis. Tapi tiket sesaatnya belum gratis sih ya. Tapi dia juga langsung sharing di situ. Oh iya. Jadi pas lagi sana sempat sharing. Nah. Ya sempat jadi inilah sharing tentang perdamaian dan segala rupanya. Nah, di situ yang menarik adalah gini. Sebelum gue sharing, sebelum sesinya gue tuh ada namanya orang yang cerita tentang selamat dari narkoba ya. Iya, Iya gak sih? benar-benar. It's okay di bahasa Dari- ini nggak apa-apa ya? OD dia. Yang kesaksiannya dia, Iya, dia iya. tuh sempat OD OD. dan itu ditolong sama papa. Nah itu gimana ceritanya? Itu emang apakah kalian juga terjun ke ranahnya orang-orang Narkoba. kayak orang narkoba gitu? Iya. Ya, kalau sekarang kan udah
kami tempatnya terpisah ya. Tapi kalau dulu itu tinggal satu rumah sama saya. Oh, sama orang-orang yang Iya. Yang kecanduan narkoba gitu? Iya, kebetulan kakak yang waktu itu, ini karena dia emang udah sharing ke semua orang ya ceritanya, jadi it's okay untuk share. Waktu itu kebetulan papa tuh lagi ketemuan sama orang, terus temannya dia tuh telepon papa gitu, kayak tolong ini dia saya gedor-gedor kosannya nggak dijawab gitu. Pas didobrak dia udah berbusa. Iya. Kayak gitu. Itu sedikit lagi organ dalam tubuh akan pecah dan itu selain busa bakal keluar darah. Kalau darah itu udah bakal meninggal. Jadi dia benar-benar hampir meninggal waktu itu. Dia salah satu dari orang yang waktu itu juga pernah main ke rumah lah ya. Dia tinggal juga di dalam rumah gitu. Kayak gitu sih Kak. Tapi kalau sekarang lebih ke komunitas. Jadi apa sih namanya? Apa meeting? Ana meeting. Alkoholik Anonymous. Alkoholik Anonymous juga narkotik Anonymous gitu. Jadi komunitas mereka yang sedang berjuang untuk berhenti. Ya, itu gitu. Biasanya setiap hari Rabu, jangan lupa. Kalau namanya di Bali, itu enggak di Hop Coffee itu ada. Jadi setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu itu kayak ada ngumpul gitu loh. Iya, jadi mereka kayak ada millennial hangout. Oke, jadi di kafenya mantan alkoholik, drugs gitu. Iya. Atau enggak yang masih dalam masih dalam proses masih ngerokok, masih bukan narkoba juga udah nggak mungkin ya. Maksudnya masih minum gitu loh, masih alkohol gitu. Sana aja mereka. Jadi kita kan saling ada mereka juga ada bukunya. Jadi mereka mengenali diri mereka dulu. Itu mereka ngumpul banyak loh. Itu sampai 50 lebih ketika gue lihat kemarin. Jadi iya sih bener ya. Ini bukan ngomongin intoleransi aja ya? Enggak, tapi bukti nyata ya? itu. Nah, pertanyaannya gini ya. Ini menarik ya, Ndo. Kan tadi kan nanganin orang-orang yang kecanduan narkoba. Mungkin lo juga pernah dengar orang-orang yang mau bertobat dari PSK atau apa gitu. Iya. Terus juga si Angie juga pernah dengar kamu kayak pernah dibanting atau apa sama orang yang pernah nginep di rumah gitu kan. Iya. Nah, kenapa kalian tuh mau menangani hal itu? Apa sih? Apakah itu calling, panggilan, atau emang lagi gabut aja nggak ada kerjaan waktu itu? Itu kasih karunia sih asli. Akhirnya rohani juga ya. Tapi memang ada gambar Yesus ya. Oh iya ya. Halo, salam Pak. Iya. Salam Pak. Apa maksudnya? Jangan panggil dulu Pak. Jangan panggil dulu. Mau nikah ya? Masih banyak yang harus dibuat asli. Nah, pertanyaannya kenapa kalian tuh ngerjain hal itu gitu? Itu udah aku bilang kasih karunia. Kalau aku ya, cerita lah kasih karunia itu apa? Jadi gini, aku tuh awalnya aku masuk ke sini, aku tuh nggak sadar kalau aku masuk. Jadi aku dijebak sama papa itu. Gitu. Jadi maksudnya aku dikasih maksudnya aku melihat gitu loh. Anak-anak yang di yang di tempat kami itu kayaknya mereka butuh teman curhat gitu. Awalnya aku tuh juga ya biasa-biasa aja kan, aku memang dulu santai-santai aja orangnya kan, kayak nggak ngobrol juga sama orang juga enggak gitu. Tapi tiba-tiba aku ngobrol sama mereka, terus aku kayak aku semakin semangat ngobrol, terus aku pengen tahu cerita mereka, terus aku bukan pengen ngerasain apa yang mereka rasain ya, tapi cuma pengen kayak oh ya aku mau deh dengerin mereka. Aku nggak pernah ngasih, jadi aku selalu dengerin apa yang mereka rasain, tapi aku nggak pernah ngasih solusi apapun. Jadi tapi aku pengen pendengar yang baik ya. Aku pengen coba dengar mereka aja, coba dengar mereka. Jadi dari situlah permulaan aku masuk ke gerakan ini gitu. Jadi secara nggak sadar gitu, kayak gitu. Nah ini kalau ngomongin narkoba nih kan agak ini ya. Proses panjang, itu Angie belum jawab. Angie kenapa masuk ke gerakan ini? Nah, kan ini mahasiswa. Gimana dong? Apakah Angie ada panggilan nih dari pasien? Dari Dedi. Kalau aku sih saksi hidup ya. Aku saksi hidup Tuhan ubahkan papa mama. Mereka juga dari background yang keluarganya nggak baik-baik aja maksudnya. Terus mereka punya masa lalu yang juga tidak baik-baik saja. Aku saksi hidup mereka benar-benar bertobat, terus punya panggilan ninggalin bisnis yang oke banget di Jakarta, harus pindah ke Bali.
terus buka pintu. Itu kami nggak punya rumah loh ya, kami selalu ngontrak gitu loh. Buka pintu kontrakan untuk siapapun yang mau tinggal kayak gitu. Dan aku juga saksi hidup melihat mereka tuh dari yang nggak diterima sama keluarganya masing-masing, cuma kepengen punya orang yang mendengarkan, cuma kepengen diterima kayak gitu. Jadi aku benar-benar lihat perubahan dari mereka masing-masing. Jadi menurut aku udah terlalu far too easy for me to give up gitu loh untuk bisa mengasihi orang-orang seperti mereka. Karena mereka juga sama seperti kita kan, kita juga pengen dikasihi, kita kepengen juga didengar, kita kepengen juga di-include dalam suatu kegiatan kayak gitu. Jadi kayak Peacemaker itu kayak home for generation ya. Iya. Jadi rumah bagi generasi. Betul. Pas banget Jer. Mana Jeremy? Iya. Jadi good banget ya. Jadi benar-benar Angie tuh ya dari saksi hidup banget ya papa mama ya. Karena emang bener kalau generasi ini ya, sorry gue bilang, bahwa generasi ini tuh perlu banget yang namanya tuh diterima gitu loh. Iya betul. Ya kan sesimpel itu gitu. Mereka nggak perlu dihakimin, cuma perlu diterima dan mereka akan berubah sendiri dalam kehidupan mereka. Iya. Oke, ngomongin itu, pengalaman Lolita dan Angie yang paling dark banget deh untuk nge-treat orang-orang contoh narkoba atau mungkin PSK atau anak jalanan tuh, pengalaman apa yang paling dark gitu? Yang paling struggle banget gitu, susah gitu. Karena kan biasanya kan kalau ngalami orang-orang rebel aja tuh, biasanya anak-anak yang misalnya broken home lah, mereka masih punya mama papa tapi broken home. Kayak susahnya minta ampun, kalau dia belum menjalik gitu. Kita kasih tahu gitu, besoknya lakuin lagi. Iya. Kita kasih tahu udah 10 kali, dia lakuin 20 kali gitu. Ada nggak cerita kayak gitu? Nah tapi ini kan lebih kalau narkoba gitu, mungkin lebih advance-nya gitu loh, dari broken home atau dari apa, lebih advance. Nah itu mungkin lebih susah. Nah pernah gak ngalamin yang kayak Takanando itu yang dark banget tuh kayak gimana yang kalian alami? Kalau aku, jadi aku juga dari maksudnya aku juga, keluargaku juga nggak baik-baik aja gitu loh, nggak ya sama mungkin, cuman nasibku mungkin lebih baik dari mereka, jadi nggak sampai seperti mereka. Jadi kalau aku memang orang yang nggak pernah ngasih tahu, yang nggak pernah aku jangan kayak gini ya. Jadi aku ngajak mereka berpikir gitu loh. Kalau kalian buat ini emang ya apa untungnya buat kalian. Jadi kayak aku buat apa? Misalnya drugs gitu ya. Maksudnya apa yang kamu alami? Apa kamu pernah kayak dianiaya kah atau apa gitu? Enggak, jadi gini. Mana dia berani ya Lolita? Nggak berani. Jadi aku bisa stun guys. Jadi aku kan mereka maksudnya walaupun kita udah bina, mereka nggak balik lagi. Pasti. Nggak mungkin nggak balik lagi. Itu gimana? Kalian pernah give up nggak sama orang kayak gitu? Jadi bukannya give up sih, cuman kayak gini, kita pasti kita dengerin, terus kita pasti tanya kan. Terus kalau seandainya tiba-tiba mereka benar-benar udah nggak mau sama kita, udah nggak lari sama kita, maksudnya udah nggak mau jalan bareng ya. Kita nggak bilang kita yang nolong, tapi kita maunya kita jalan bareng gitu loh. Mereka kalau udah nggak mau jalan bareng sama kita, ya udah kita biarin. Oh gitu. Biarin. Karena nggak boleh maksa juga. Iya, kita nggak boleh memaksakan perubahan seseorang gitu loh. Jadi itu memang harus dari diri mereka sendiri Kak. Abis itu, tapi kita aku nggak akan pernah mau lost kontak. Mereka mau lari sejauh apapun, kita tetap harus setidaknya walaupun sibuk tanya kabar aja. Jadi kalau mereka udah jatuh, benar-benar jatuh, terus nggak tahu mau ngapain, pasti yang mereka ingatnya kita. Pasti mereka bakal nginget kita, pasti mereka balik lagi sama kita. Dan itu biasanya kalau udah kayak gitu pasti dia bukan jalan lagi. Dia bangun langsung lari. Biasanya sih kayak gitu. Cakep nih divisi Komsel. Nah itu ini kalau gue pengen kepo ya, apa? Karena kan gue nggak tahu itu tuh tinggal di Malang ya kan. Nggak banyak di ini. Nah itu background mereka tuh rata-rata apa? Misalkan contoh, misalnya kalau anak drugs tuh kalian dapat dari mana, atau dari info kayak tadi Angie yang ada tuh di kontrakan itu, misalkan ada orang yang OD gitu. Nah misalnya kalau kalian juga main anak jalan juga nggak salah ya kan? Iya anak jalan. Terus misalkan juga PSK juga gitu. Apakah kalian nyari ke Portisusti atau gimana sih gitu backgroundnya? Apa kalian sengaja nih datang nih? Terus gua datang ke Doli gitu kan? Gitu. Enggak loh. Betul gimana sih gitu? Itu bahaya ya. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi awalnya
gimana misalnya? Waktu kita nari mereka nanya, lo siapa sih? Pasti gitu kan. Lebih tepatnya bukan caranya kali ya, tapi lebih tepatnya itu bukan cara, sorry. Maksudnya dia datang ke tempat itu awal gimana gitu. Kok bisa mereka tuh bisa datang gitu. Iya. Kalau dulu kami emang sampai sekarang sih nggak pernah yang kayak bagian brosur kayak datang ya gitu kayak ini tempat buat kalian gitu nggak ada gitu. It start I think with one atau dua orang. Pas kami ke Bali ada yang papa kan juga ngomongkan ke senior pastornya dia bahwa panggilannya di ini, akhirnya dirujuk satu orang, dari orang ini bawa teman sekian. Kayak gitu. Jadi ngomong aja gitu kayak lu tau gak ada tempat tinggal gak ntar malam ini, itu ada Pak Andi tuh gitu sama rumahnya, ntar lu kasih makan kayak gitu ngomongnya. Tapi memang kami terbiasa dengan pola komunitas seperti itu. Jadi kita nggak nyari person to person tapi langsung satu komunitas, ngerti nggak? Biasanya kalau mereka kan punya tongkrongan. Kalau zaman dulu ya, tongkrongan. Jadi misalnya nongkrong di mana, ternyata satu udah kecomot ke kita, ntar dia ngomong, datang aja ke sini makan gratis gitu. Datang. Waktu ke tongkrongan, Angie atau itu pernah datang ke tongkrongan mana gitu, tiba-tiba gitu, sometimes gitu. Pernah? Kalau dulu aku kan bertiga doang ya, mama papa. Jadi pernah kalau aku nongkrong misalnya di komunitas apa gitu, pang gitu. At the moment I don't know mereka tuh dari komunitas mana, karena kan dari kecil kan kayak gitu. Kalau yang nongkrong sama komunitas pang itu ada Yizar sebenarnya, tapi dia nggak di sini. Ya dia nongkrongnya sama komunitas pang, jadi dia main di tempat komunitas pang. Kalau aku bergeraknya kan di Lombok, seringan di Lombok, jadi aku mainnya ya sama Vespa, anak pencinta alam gitu-gitu. Sosialita gitu. Iya, jadi ya Lombok nggak surfing sih, jadi yang pencinta. Skateboard deh. Apa namanya? Gue pengen nyebut salah nama deh itu. Angie kan katanya pernah dibanting ya yang tadi itu. Oh iya. Nah itu kenapa kok bisa dibanting itu? Apa Angie main di UFC nggak? Ternyata lagi MMA. Lagi latihan WWE. Wow, itu dark banget ya joknya. Sekarang saya bisa ketawa. Puji Tuhan. Iya, waktu itu kan aku masih kecil. Umur berapa itu? Waduh, lupa. Kayaknya masih TK, dia belum SD. I think ya. Terus waktu itu papa lagi nggak di rumah. Gitu. Ini papa lagi nampung orang. Nggak tahu, nggak lagi pergi kemana gitu. Di rumah itu cuma saya, mama sama ada sepupu. Ada beberapa sepupu lagi tinggal di rumah dan anak ini. Jadi dia tuh jago gambar. Terus dia tuh pintar sebenarnya. Jadi kalau waktu-waktu biasa aku suka main sama dia. Kayak dia ngajarin aku gambar, ngajarin aku ini. Karena kan dia pintar. Nah satu kali aku nggak tahu momen itu di mana dia lagi stres, nggak bisa dapat barang. Aku nggak tahu kan. Aku main masuk aja gitu ke kamarnya dia. Biasa kan kita emang gitu kan, mewarnai gitu. Terus dia lihat aku, terus dia angkat aku, terus dia lempar. Karena badanku kecil dulu dia lempar ke tembok, mental lah. Masuk lagi ke dalam kamar, dijepit-jepit gitu di pintu. Mama cuma bisa teriak-teriak doang. Gitu. Karena kan nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau boleh jujur, papa hampir berhenti pelayanan saat itu. Karena momen itu? Karena momen itu. Terus akhirnya gimana? Tapi nggak jadi karena mama yang bilang sih. Mama bilang kalau kita berhenti, siapa yang peduli sama anak ini gitu. Anak, masalah itu anak. Iya, dia juga masih muda soalnya. Iya kan? Masalahnya anak. Lu bayangin sih gue gitu gimana? Wah, gila. Lu pukul kan orangnya. Iya, paling gue mikir berhenti juga sih. Iya. Mikir seakan-akan akhirnya gue mengkonfirmasi surat Tuhan aja gitu, sosok percaya diri gitu, kayak bukan ini deh panggilan gue gitu. Enggak, maksudnya ini sesuatu, langsung sok tahu ya sama panggilannya. Sesuatu kebesaran hati dari Om Andi gitu loh. Yang dimana tapi lebih tepatnya juga nyokap ya. Nyokap yang benar-benar kayak kuat. Jadi kita sih belajar ya, ternyata panggilan itu tuh harus benar-benar klop ya. Dari suami istri. Betul. Akhirnya memviruskan juga nih ke anak nih gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau cuman suami aja ada panggilan calling, istrinya enggak ya bisa bentrok. Iya, karena pas suaminya lemah, istrinya nguatin. Padahal mamanya saksi mata lihat Angie dijepit atau apa.
Itu buat Kanando ya, itu sangat layak kalau berhenti, ya kan? Layak. Kayaknya udah deh, misalnya Pak Erang, tapi jangan bawa ke rumah deh. Iya. Gitu. Cuman nggak berhenti ya. Tapi istilahnya yang hal gitu pada akhirnya lihat Peacemaker kan akhirnya membesar. Besar. Iya. Dan satu titik waktu Indo cerita tentang mandi di Bali, gue asik Kanando saya ingat pernah ikut seminarnya Papa kan waktu di Imago Day. Itu seminar dari CBN, makanya langsung ingat gitu kegerakannya. Walaupun di Imago Day itu cuman 15 menit, karena setiap pembicara cuma kasih waktu 15 menit. 15 menit. Tapi Mandi itu sebenarnya bukan pembicara hari itu. Iya kan? Jadi kayak dia tamu tapi karena dadakan. Diminta Dadakan. Kalau nggak salah pokoknya gue. Iya, langsung ya. Dadakan banget katanya gitu. Bahkan berangkat dari Bali-nya itu pagi kok nggak salah, siang ngomong kok nggak salah gitu. Dia mau cerita gitu. Makanya sebesar ini kayak gitu. Iya. Nah, ada Ino juga tuh cerita, ada dari orang yang cerita dari gue mulai ya. Iya. Karena udah ngelain gue kemarin, Sering ya cerita ya. Nah, Dia berarti dia hebat, dia dapat sesuatu dari Bali, dia cerita 3 hari 3 malam Ino cerita gue ngantuk-ngantuk. Jadi ingat gitu. Ini my bestie. Jadi cerita ya. Nah, tadi. Jadi ada orang yang kayak tadi kita yang ngebanting Angie atau sejenisnya narkoba gitu, tapi malah akhirnya dia menjadi barista yang good barista ya gitu, yang bisa mengajari puluhan orang ya, nah gitu. Banyak lah pokoknya di. Tapi itu beda orang ya. Beda orang. Iya, beda orang. Nah tetapi unik nih si barista ini nih, gitu kan. Itu dia dari awal memang gimana backgroundnya? Narkoba parah gitu terus dididik atau gimana gitu? Dia mabok sih. Mabok ya? Iya. Pokoknya ini lah kayak berandalan orang yang ini ya. Tinggal di rumah Angie. Oh enggak. Semenjak aku punya adik, kan ada baby. Akhirnya kami pindah rumah. Oke, ya. Jadi udah beda tempatnya. Udah beda. Tetapi dia tuh benar-benar terdidik di Peacemaker ya? Iya. Jadi dia biasanya sih kami punya program gini. Kalau misalnya selesai dari LPK, penjara remaja, actually we don't say penjara lagi karena itu kan lembaga pembimbingan. Iya benar sih. Khusus kayaknya anak kalau penjara LPK. Yes, dan juga mereka masih kecil kan, jadi nggak bisa bilang. Ya, so let's say LPKA. Jadi biasanya kalau dari LPKA, tapi barista ini untungnya tidak masuk. Dia bukan dari situ. One step ahead actually. One step ahead. One more step hampir masuk gitu. Kasih karunia kali ya. Kasih karunia bener lagi. Iya, benar. Respect. Gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Nanti kita kasih keterampilan untuk kita, kalau anak ini kan waktu itu benar-benar pertama yang belajar kopi, ya kan? Akhirnya kita masukkan ke papa punya teman punya coffee shop gitu. Jadi dia sekolah kopi lah istilahnya kayak gitu. Jadi dari bahan bacaan dan lain-lain baru praktek. Makanya dia benar-benar tahu sampai mesin kopi dan lain-lain. Sampai pohon, sampai buahnya. Iya. Nah, jadi dari nggak bisa apa-apa tuh deh. Iya. Dari nggak bisa apa-apa dan dia kerjanya bagus. Wow. Jadi anak ini nih great work ethic. Sebelum masuk itu mereka masuknya bertiga. Salah satunya anak ini, yang dua yang lainnya nih anak-anak baik-baik. Tapi yang sukses itu dia, yang sukses jadi barista sampai sekarang jadi trainer. Sekarang dia banyak ngajarin orang-orang. Dia ngajar di Lombok, ngajar di penjara juga gitu. Itu wow, jadi karena dia juga punya grace, kasih karunia dari Tuhan ya. Dia juga mau punya kasih karunia untuk orang-orang adik-adiknya dia lah, dia bilang. Dia bilang ke papa kan, saya juga pengen ngajar adik-adik. Jadi siapapun itu kalau punya teman di Bali mau belajar kopi, please come untuk teman kami ini. Kalian juga kalau nanti ke Bali ikut aja kelas kopi. Karena kemarin tuh pada anak-anak tuh pada pasti Bali tuh, gue nggak sadar tuh gue lagi ngobrol-ngobrol pada ke bar semua ya. Pada ke bar semua ya. Ternyata pada belajar saya semuanya.
sini bikin begini tuh. Enak banget tuh tau gitu. Nanti ke situ pas mau belajar udah capek gue. Iya, jadi dia mau mengajar banyak orang dan banyak yang diajar bisa ngajarin lagi itu. Iya. Itu. Jadi berarti itu from zero to hero ya ini ya. Berarti peacemaker itu nggak hanya nolong orang dari lumpur ya, kalau kita bisa katakan lumpur ya. Misalnya dalam dedak kehidupannya, misalnya anak jalanan, PSK, narkoba. Cuman dia juga memperlengkapi kehidupannya ya. Wow. Jadi benar dari zero from Hero. Kebalik. hero. Kan nggak mungkin hari ini kita bisa ngasih orang satu piring makan terus satu Itu ada piring. filosofinya Mas, dari 12 iman itu. 12 nilai perdamaian. 12 nilai perdamaian. 12 iman. Emang harus begini stepnya. Oke, ambil dia terus mandiin dulu terus baru perlengkapi dia atau gimana gitu. Emang begitu pokoknya. Selalu. Kan kita lihat dulu kan kebutuhannya. Ada beberapa juga yang udah mahasiswa atau beberapa dari mereka sudah punya pekerjaan tapi lagi struggle with something. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau memang dia belum sekolah, mau selesai sekolah, ayo sampai SMA, nanti selesainya itu mau kuliah atau mau ambil kelas atau sekolah keterampilan silakan. Kayak gitu. Tapi yang bisa kami tawarkan salah satunya adalah barista. Jadi dengan sertifikat itu boleh kerja di kami. Kalau nggak mau, it's okay. Kan banyak coffee shop. Kayak gitu. Bali lagi banyaknya coffee shop soalnya. Oh iya, di Depok juga. Depok juga. Kan? Jadi kayak itu kan bagus buat mereka gitu. Oh kita mah ngeraciknya kapal api. Kopi hitam. Kapal api tambahin susu krim udah seneng banget itu. Nah nih, ada sesuatu yang mengganggu hati gue. Sedap. Jadi gini, jadi salah satu yang pemikiran aku tuh kayak misalkan ada seorang PSK nih, ya kan? Kan kita jujur, yang namanya gereja, namanya komunitas keagamaan, pengen mereka tuh bertobat, ya. Nah, pertanyaan gini, oke, kalau mereka mau bertobat, bilang oke nih gue mau bertobat, berarti kan dia kehilangan yang namanya jobnya dia atau nafkahnya dia yang dia makan sama dia. Nah, berarti kan itu harus ada sebuah mindset dong yang diubah. Betul. Gitu kan. Jadi kayak misalkan dia bisa sebulan tuh bisa 5 sampai 10 juta. Kalau dia bertobat misalkan dia udah perajin ngejahit atau apa, belum tentu 100.000 per bulan dapat. Iya. Nah, itu gimana kalian bisa mengubah paradigma itu sampai mereka tuh memutuskan gue mau berhenti? Nah, jadi kan yang aku bilang tadi kita lihat kebutuhan kan. Kalau memang mereka benar-benar perlu income yang tambahan income gitu untuk support hidup mereka, kita harus tahu dong akhirnya ini kita mau buat apa. Nah, salah satu kegerakan kami adalah UTP. Apa itu? Usaha tambah penghasilan. Usaha tambah penghasilan. Bukan tanpa penghasilan ya. Tambah penghasilan. Jadi bukan afiliator tapi kan. Bukan afiliator. Ada robot trading maksudnya. Jadi nanti itu mereka diajarin bagaimana membuka usaha sendiri, memulai usaha. Terus di dalam modulnya juga ada modul tentang pekerjaan yang dilakukan itu juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan karena kita itu berharga dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi harus jadi mindset tadi benar. Bukan life is not just about money. Itu yang harus kita ubah kan. Gitu. Jadi kalau duit ya gampang dapat, gampang habis juga gitu. Iya, tapi duit panas ya. Betul. Habis dibakar. Lucu kan dia? Lebih lucu dibandingin yang kemarin. Kemarin tuh ya gerakan semua saya. Ntar aku jadi lupa loh. Nah, aku yang mindset. Ya, jadi kalau gitu, jadi biasanya sih mereka tuh kan pasti kayak mereka punya keahlian, banyak yang punya keahlian. Jadi biasanya kita nggak menawarkan, tapi kita bilang kalau kita tuh punya bagaimana cara kita memulai usaha tuh kita punya kita bisa mengajarkan gitu. Kita nggak mengajarkan, kita bisa belajar bareng gitu. Iya, belajar bareng gitu. Kita tuh cuma fasilitator gitu. Kita bukan yang pengajar, memang kita fasilitator doang. Jadi itu dah di situ tuh pokoknya di mana mereka biasanya kan usaha gimana caranya usaha nggak bisa gagal gitu. Ya gimana caranya usaha nggak gagal. Terus ada modul yang usaha ini nih
bermanfaat nggak buat keluarga, buat keimanan kita kayak gitu. Biasanya kesehatan juga. Iya, kesehatan. Biasanya kayak gitu tuh sampai akhirnya ada orang yang jualan baju yang untuk kayak dugem gitu loh, baju-baju yang untuk itu. Dress gitu. Ya, yang pokoknya yang aneh-aneh lah, yang lingerie gitu ya. Untuk mungkin untuk sexy dancer atau gimana, tapi dari situ dia punya pemikiran gitu loh, dia sendiri. Jadi emang kita cuma fasilitator, selebihnya itu biar dia yang berpikir gitu. Jadi setelah itu dia malah merubah ininya, padahal itu usahanya dia udah bagus banget loh. Dia merubah usahanya gitu, jadi usaha makanan karena dia juga pintar masak gitu. Dan sekarang usahanya oke. Nah itu kalau kayak gitu berarti Peacemaker itu apakah mengarahkan, misalkan passionmu di mana? Passionmu di misalkan dijahit atau apa? Atau passionmu di mana, di barista? Apa kalian mengarahkan atau emang mereka yang akan memilih? Mereka yang milih. Kita nggak ngapain, kita ngarahin. berarti jadi fasilitator doang ya? Iya. Berarti maksudnya apa dia? Gimana sih? Gue lagi nafsu nanya, dia juga mau nanya. Iya. Dia kan cuma jadi fasilitator doang kan gitu. Maksudnya misalkan orang suka masak nih, apakah kalian mendatangkan tutornya gitu? Maksudnya itu maksudnya datangin Chef Juna gitu apa gimana? Enggak, jadi kita kan maksudnya Pak Andi sendiri kan punya teman-teman yang chef gitu, punya restoran segala macam. Jadi kalau seandainya restoran ya udah gitu. Ya udah coba kalau kamu di sini training di sini gitu. Kan kita udah kerjasama kayak gitu. Iya. Jadi itu berlaku juga buat anak-anak yang di LPKA. Jadi semua sih. UTP itu modul untuk buat bisnis. Buat bisnis. Jadi bukan memperlengkapi keterampilan. Jadi buat ini BTW biar paham ya, modulnya itu kayak buku gitu ya? Maksudnya ada buku. Segini bukunya. Berarti ada berapa orang yang menulis atau gimana? Dibuat modulnya Iya, dibuat ya? Itu sebenarnya dibuat dari Amerika, terus kita udah bikin maksudnya kita udah ganti ke bahasa Indonesia dan menyesuaikan yang di Indonesia gitu. Yes. Jadi kayak gitu, itu dari Amerika bukunya. Jadi benar-benar terstruktur gitu ya? Iya, jadi kayak gini, kita kan kasih mereka, perlengkapi mereka dengan coba untuk buka usaha. Iya. Tergantung nih sekarang mereka mau buka usaha apa, mungkin mereka pasti kan kalau setelah itu kan mereka ngasih tahu kebutuhan atau udah ada yang memang punya keahlian, misalnya extension atau apa gitu, seandainya kayak kuku-kuku. Ya udah mereka yang kita udah bantu coba lihat pasarnya gimana, saingannya gimana. Jadi itu di modul itu banget ya? Iya, modul itu tuh tentang itu gitu, tentang bagaimana survei pasar, bagaimana brainstorming kayak gitu-gitu. Itu modulnya khusus untuk itu. Modalnya bagaimana, cara modalnya sampai cari awalnya. Berarti dari diajarin gimana kalau misalnya punya modal sekian, gimana cara untuk kayak gitu. Hitung labanya bagaimana, pokoknya tentang itu. Tentang pokoknya itu semua tentang bagaimana memulai usaha. Iya, nah makanya gini, penasaran. Apakah teman-temannya Dedi itu punya hati yang sama sehingga kan biasanya kalau kayak gitu kan harus bayar ya biasanya ya. Iya. Kalau ngelatih misalkan di restonya dia gitu. Kan berarti kalau misalkan itu kan dia sendiri mungkin pertama kali nggak bisa bayar tutornya gitu. Nah itu gimana? Ya mereka juga mau kayak kita gitu. Oh ya ini punya hati juga ternyata. Iya, hati yang sama juga. Jadi tapi nggak ada pelatihan pengkhotbah gitu mas? Nggak ada. Kita bisa kok, kita tulus. Bayar. Nah jadi itu sih, jadi memang abis usaha ini kan biasanya sih mereka datang dengan skill ya. Kadang mereka datang dengan skill, terus seandainya memang benar kalau mereka memang sangat butuh untuk coba upgrade, ya itu kita bisa arahin ke sana. Tapi kalau mereka nggak butuh itu ya nggak apa-apa, mereka langsung memulai usaha dengan modul, dengan ilmu yang udah kita berikan gitu. Di modul itu pun juga pasti udah lengkap ya? Iya udah lengkap untuk sih. Biar dia bisa go ahead untuk usaha lah gitu. Iya guys, sudah lengkap pokoknya. Dan pasti nggak bakal kekurangan, Tuhan pasti akan menyediakan orang-orang baik untuk menyediakan tempat tutornya. Nah makanya sebenarnya kegerakan inilah yang harusnya diadopsi sama gereja nih juga nih. Iya, kalau sanggup ya kan. Karena biasanya yang kita tahu ya, gereja itu cuman yaudah berdoa usaha ya kan gitu. Tapi bagaimana maintenance-nya, bagaimana kasih masukannya ya kan. Gimana cara hitungan bisnisnya. Itu kadang pas aja gitu. Akhirnya paling cuma bisa
usaha makanan, ketika nggak laku mundur lagi gitu. Nah, nih ini masuk ke tahap-tahap akhir nih. Dok, by the way tahu gak? Kok ada suara ini ya? Iya, itu backsound ya. Oh, backsound. Oh bukan. Kirain studio kita ada tikus, nggak mungkin. Nah, Angie nih walaupun kayak kelihatannya kayak imut-imut gitu, sebenarnya anak motor dia. Waduh. Gitu. Lolita juga anak motor? Enggak. Oh, tanker. Tanker. Nah, dia tuh juga punya Gini, motornya motor apa nih? Kalau cewek biasanya motornya Mio. Mio. Ya kan? Aku punya Beat kok. Jangan dipatahin. Udah bangun. Makasih Angie. Iya, motorku ini Ninja. Jadi itu dia punya motor custom, mesinnya tuh Ninja 250. Waduh. NMAX gue juga minter ngeliatnya. Waduh. Itu kenapa? Kenapa kok punya motornya gede banget? Kenapa? Beat itu kan cadangan. Iya. Itu bisa cuma buat beli gula. Iya, ke warung gitu ya. Kalau aku sih diajar, aku nggak boleh bergantung sama orang. Apalagi aku cewek kan. Jadi aku harus bisa. Kalau motor jangan cuma matic gitu. What if one day kita di tempat yang nggak ada motor matic? Oh, gitu. Jadi biasanya sih kayak gitu. It starts with there. Iya. Mulai dari situ. Dan kebetulan juga kami punya komunitas motor kan di Hope. Aku juga. Oh iya. Awalnya aku juga kepengen kan ikut, tapi dibonceng doang gitu. Pegel loh dibonceng, lebih enak bawa sendiri. Benar. Bete dibonceng. Iya, akhirnya aku yang diajarin sama mereka. Iya. Kayak politik dibonceng tuh bete banget kan. Waduh, panas. Kok lampu ini tiba-tiba kayak matahari ya? Sumpah aku jadi mikir tau. Gak apa-apa ya. Gitu. Jadi aku diajarin sama anak-anak motor di Hope. Gitu. Jadi kalau kita riding nyari parkiran, aku yang diajarin supaya aku juga bisa ikut riding sama mereka gitu. Oh iya. Terus ya udah akhirnya jadi karena sering Jadi ikut ngetes motor sana sini, akhirnya jadi seneng gitu. Dan kebetulan temen aku jual motor kan, jual motor dia, aku beli kayak gitu. Angie motornya custom bikin sendiri, custom gitu. Di bengkel. Oh bengkel. Enggak, bukan dia lagi. Mana ya? Tot. Oke. Enggak ada utang. Tugas. Gak ngerti kalau gitu. Bongkar mesin. Nah, nanti kita kasih lihat ya motor Angie gimana ya. Oh iya boleh. Gue punya fotonya. Di sini ntar. Nah, gue punya fotonya motornya. Ya kalau Angie ngomong kasih lihat motornya ya, tolong. Tapi fotonya motornya ditutupin sama dia. Enggak kan ada. Oh, ada foto, ya. Ada foto. Di depannya Kak. Anda patah. Jadi kasihan motor Angie guys. Oke, terus terakhir ya. Nah, tunggu benar, yang gue penasaran gini. Di jaketnya komunitas motor mereka itu ada tulisan Disable or Die. Ush, berat. Nah, nih. itu filosofinya tuh apa? Maksudnya kayak gitu. Maksudnya tuh gimana nih? Karena lambangnya tengkorak. Iya, itu bikin kesan kayak ride or die gitu. Iya. Jadi kita kan ini kan pergerakan peace ini nggak mungkin kita doang yang buat gitu kan. Maksudnya nggak mungkin kita doang yang continue. Iya. Kita juga harus butuh kaki-kaki. Iya, teman-teman juga supaya dari manapun ini kan ini kita juga aimnya sama kayak teman-teman. Can I say HPI? Iya. It's okay. It's okay? Yeah. No problem, come on. Teman-teman HPI itu juga sama, kita aimnya nasional gitu loh. Dan gak mungkin dong kita yang riding ke seluruh negeri ini gitu kan. Maksudnya bisa, but it will take a longer time. Oh iya. Gitu. Jadi kenapa kita juga bergeraknya dalam komunitas supaya nanti kita datang ke sini ngelahirin murid komunitas yang sama. Iya. Jadi pergerakan kedamaian nggak cuma dari Bali. Bali cuma sounding aja, gimana Ungaran, gimana Bandung, gimana Jakarta kayak gitu. Keren. Nama klubnya berarti Disable or Die. Yes, DOD. DOD. Itu udah di kota mana aja berarti? DOD masih Bali. Baru Bali, cuman sebenarnya yang kita bawa itu kan bukan DOD-nya, tapi gerakan peace itu. Oh, peace-nya. Gerakan kedamaian itu. Jadi kenapa disciple memuridkan itu kan karena kita jalannya sama-sama gitu loh, bukan cuma kita doang. Bukan cuma kita doang. Kenapa kita bilang sama-sama? Jadi itu tadi supaya kalau kita tinggal mereka lanjutin gitu loh.
Oke, benar sih. Kita Jadi, mau Regenerasi, benar. Iya. kita mau mati gitu aja. Nah, waktu itu si Nggak ada nilai. Pak Andi tahu nih, boleh diceritain atau enggak? Om Andi itu bilang katanya pernah lagi riding, lagi jalan biasa, tiba-tiba nggak sengaja masuk ke sebuah perdesaan atau apa gitu. Nah pada akhirnya do something. Oh iya, biasa kalau ke pedalaman we will start with karena kan kalau pedalaman itu gimana ya, quite sensitive. Biasanya sih kita mulai dengan bagi masker, Waktu pandemi. Jadi ada maksudnya gini, ada sesuatu positif yang dilakuin dong, nggak cuma. Iya. Also di Odi itu buat mematahkan juga pemikiran orang, oh geng motor itu anak motor tuh nakal ya. Kayak riding, balap liar gitu-gitu, keluarnya malam, pasti mabuk, pasti make, pasti berantem gitu. Terus mabuk. Dan juga kalau aku sendiri, aku mau matahin mindset kalau cewek nggak boleh main motor kopling. Iya. Tapi udah patah banget itu. Sudah patah banget. Udah patah banget sama Angie umur 20 tahun. Badannya nggak terlalu besar, motornya 250. Gokil. Keren. Itu gokil. Jadi apa? Tankinya tuh Honda Rebel ya? Bentuk motormu tuh tankinya tuh kayak Honda Rebel. Kayak terus rangkanya gitu. tuh chopper ya? Tapi itu lebih kayak bobber. Iya, Ninja. Z250. Jadi Z250 memang kayak kerangkanya Z250 tuh motor sport banget. Iya, tapi nekat kan kalau Z250 itu. Iya. Nanti waktu itu aku potong panjangnya, tinggi juga aku potong. Jadi itu motor emang nyaman buat aku. Itu yang mikirin konsep Angie. Iya, sama papa tapi berdua. Karena kan itu temennya papa kan yang bikin. Gitu. Jadi aku ngobrolin sama papa. Keren. Makanya sayang lo sampai di Malang doang. Iya loh, datang dong ke Bali. Harus. Nah kalau ke Bali kalau kata Om Andi tuh, nah kalau ke Bali udah tidur di sini aja di Hop udah gitu. Ya, motor ada gitu. Ada motor, jadi udah nggak nyewa hotel, nyewa kendaraan. Biasanya kita biasanya kalau Bali kan sama motornya di mana? Biasanya raja rental motornya itu biasanya di Bali gitu. Usah gitu kan. Iya raja itu sama itu sekarang udah enggak ya gitu. Enggak usah bawa aja motor. Kopi gratis. Jangan ketahuan juga. Udah kopi gratis, makan gratis. Udah lengkap itu. Karena kemarin ya sebagai penutup nih, kemarin kalau boleh ceritanya pas di Hop Cafe itu, Om Andi tiba-tiba pulang gitu loh. Om, ntar balik lagi gini. Terus saya pas kata enggak apa-apa gitu lah, ntar kita gimana? Ya kan kalau di rumah mah nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu dia anggap Hop Cafe itu rumah. Kan house of peace. Iya gitu kan. Makanya pas kemarin tuh kita tuh nyaman banget. Jadi kemarin tuh kayak wah berarti kok ke Bali tuh boleh nginep sini, boleh gitu, nggak apa-apa. Kalau mau pakai motor nanti pakai gitu ya, bensin sendiri Pertamax gitu loh, nggak boleh. Ya kali. Bisa juga dong. Kalian ini tiket pulang pesawat bilangin. Lit uang bensin motor dong, nggak mungkin kan WhatsApp. Kayaknya kemarin hari itu berdi pelayanan gitu. Jadi flashback aja waktu Angie dibanting ya. Ini confirm nih. Oke. Terus hari itu nyokapnya nggak tahan. Udah bener main nih bener. Saya confirm ternyata ya. Bercanda. Udah. Terakhir ini Oita dan Yitzar. Kalian capek nggak? Mau give up nggak? Enggak sih. Enggak ya, sama sekali nggak pikiran itu ya. Iya. Ke depan mau ngapain sama Peacemaker? Waduh. Apakah mau di nasional kan dari Sabah sampai Merauke? Amin. Dari pulau apa sampai Rote? Boy aman menurut. Iya. Apa gimana? Ke depan? Iya, we see bigger picture. Also sebelum ini kan target paling dekat itu kan pemilu ya. Iya. Aku kepengen kampanye ya. Kepengen sih anak-anak muda jangan sampai ribut cuma gara-gara itu. Oh iya. Lu sorry ya. Umur 20 tahun loh. Gue masih mikirin tawuran loh. Bukan udah selesai tawuran. Mahasiswa semester berapa sekarang? 5. Kalau jurusannya? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Berat. Berat. Oke. Jadi tapi keren terus kampanye biar nggak ribut terus.
Kalau kali itu? Iya, itu kan emang sebenarnya itu emang garis besar kita pada tahun ini. Jadi sebelum pemilu kita udah harus menyebarkan virus peace, bukan virus COVID lagi. Di medsos dong. Karena kan yang ribut kan bisa di medsos. Iya, betul. Iya, jadi cuma ada 2 kubu nih. Iya, jadi memang kemarin kita kalau nggak salah dengar temen, sorry ya ini jadi lanjut lagi, itu temen dari Papua tuh mereka mau bikin yang kayak edik tentang medsos gitu loh, edik apa? Biasanya kan kayak kafein edik atau apa edik, tapi ini tentang sosial media digital apa gitu dia bilang. Dia jadi mereka mau memulainya dari tentang sosmed gitu. Jadi membawa nilai plus di sosmed gitu. Oh iya, itu penting karena sos itu udah liar sekali. Ya, tapi jujur keren, umur segini udah mikirin kayak gitu. Iya, umur kita berapa? 25. 25. Ini 20. 20 kita ngapain? Gue 20. Aku juga heran dia 20 udah bisa kayak aku 20 masih masih sana Angie sini. Angie ini kayak sebuah hadiah buat generasi gak sih? Oke. Kita semua yang melayani adalah hadiah buat generasi. Iya. Oke. Betul. Oke, tapi bersyukur banget ya. Anjir baru gue mau tutup udah. Bersyukur ya di tengah umur 20 biasanya kan juga pada bandel anak-anak ya. Bukan hanya bandel juga, mungkin bandel enggak, cuman biasanya egois ya kan. Cuma buat mikir diri sendiri, tapi ada NG lah minimal barisan baper bisa inilah. Ada prototipe. Tahu gak sih barisan baper tuh apa? Gitu. Barisan baper tuh gak sih apa? Enggak. Tadi bukan bawa perubahan. Iya, ya ampun maaf. Anda kan Iya, Emang kita sengaja di sini. Kita tes dulu, kita tes apa tuh sih baper itu. Iya, supaya bisa jawab gitu. Oh iya, sorry guys. Bawa perubahan. Oh iya, perubahan. Oke, thank you banget ya. Karena generasi muda itu Kepatahin nggak hanya sekedar bawa perasaan, tapi harus bawa perubahan. Minimal perubahan bagi dirinya sendiri. Betul. Nah sekarang Peacemaker bukan hanya buat diri sendiri kan, bagi yang lain. Nah mungkin ada pesan-pesan dari Angie dan Lolita untuk barisan baper, untuk generasi muda. Untuk yuk jangan mungkin contoh jangan mikirin diri sendiri, kita butuh ternyata banyak. Itu tadi saya mau ngomong. Jadi untuk teman-teman dimanapun coba start mikirin tentang keluarga, tentang tetangga juga, tentang teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin teman yang jarang ngobrol sama orang lain gitu. Karena perubahan bisa dimulai dari sekitar kita dulu gitu. Jadi kalau misalnya see the bigger picture, kepengen untuk dunia, kepengen untuk negara lain, untuk global gitu, it's okay to have a big dream. Tapi start dengan apa yang di sekitar kita. Yes. Wow. Lolita? Ya kalau aku perubahan juga memang dari sekitar, tapi kalau kita kenali diri kita sendiri supaya kita tahu apa yang bisa kita lakuin untuk orang-orang di sekitar. Oke. Good statement. Thank you. Semoga Peacemaker menebarkan virusnya di Indonesia nih. Amin. Sampai ke bangsa-bangsa juga kok bisa. Dan banyak orang yang kita touring dari Indonesia ke Iya. Aku padahal udah gini-gini loh, udah pengen berdiri gitu. Udah gini. Banyak. Udah. Oke, thank you ya. Ada mau dilanjutin nggak? Udah selesai. Oke, thank you banget teman-teman barisan baper. Yang suka akan video ini boleh di like, subscribe dan juga komen, nyalain loncengnya. Kenapa? Supaya kita bisa dapat updatean yang baru dari channel Milenial. Oke, nonton juga video-video kita yang lain ya. Iya, hanya dalam satu channel, yaitu adalah Milenial Baper. God bless you guys.